Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rayasa, Prodi PMK. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang hukum maritim dan ZEE dengan dosen pengampu Aman Saputra, API MSTPI. Baiklah, yang pertama, hukum laut mulai dikenal semenjak laut dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran, perdagangan, dan sebagai sumber kehidupan seperti penangkapan ikan. Sejarah perkembangan hukum laut sampai abad ke-20. Yang pertama, hukum laut Rhodia di Laut Tengah abad ke-7. Yang kedua, koleksi hukum maritim dan dinamakan Consulto de Mare atau Konsultan dari Lautan tahun 1494. Yang ketiga, himpunan Roles de Orellon, yaitu aturan pokok lautan untuk daerah Atlantik. Yang kelima, Sea Code of Visby, yaitu himpunan hukum laut penting di Eropa Utara. Yang keenam, hukum laut Amanagapa, yaitu himpunan hukum pelayaran dan perdagangan di Indonesia yang berasal dari Bugis, Sulawesi Selatan. Yang ketujuh, pada abad 16-17 negara-negara maritim di Eropa merebutkan untuk menguasai lautan. Yang kedelapan, Spanyol dan Portugis yang menguasai lautan berdasarkan perjanjian Tordesillas tahun 1494 ternyata memperoleh tantangan dari Inggris di bawah Elizabeth pertama dan Belanda. Yang kesembilan, konferensi internasional utama yang membahas masalah laut teritorial ialah Codification Conference tanggal 13 Maret sampai 12 April 1930 di Den Haag di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa dan dihadiri dengan delegasi dari 47 negara. Yang ke-10, konferensi ini tidak mencapai kata sepakat tentang batas luar dari laut teritorial dan hak menangkap ikan dari negara-negara pantai pada zona tambahan. Ada yang menginginkan lembar laut teritorial 3 mil, 20 negara, 6 mil, 12 negara, dan 4 mil. Konferensi Hukum Laut PBB pertama tahun 1958 dan PBB kedua tahun 1960. Yang pertama, resolusi Majelis Umum PBB tanggal 2 Februari 1957 menyetujui untuk mengadakan konferensi internasional tentang hukum laut pada bulan Maret 1958. Yang kedua, konferensi ini akhirnya diadakan pada tanggal 24 Februari sampai 27 April 1958 yang dihadiri oleh 700 delegasi dari 86 negara yang dikenal dengan UNCLOS pertama atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. 4 buah konvensi dari UNCLOS pertama. Pertama, Konvensi tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan atau Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone, yaitu belum ada kesepakatan yang diusulkan dilanjutkan di UNCLOS kedua. Yang kedua, Konvensi tentang Laut Lepas atau Convention on the High Seas. A. Kebebasan pelayaran. B. Kebebasan menangkap ikan. C. Kebebasan meletakkan kabel di bawah laut dan pipa-pipa. D. Kebebasan terbang di atas laut lepas. Konvensi ini telah disetujui. 3. Konvensi tentang perikanan dan perlindungan sumber-sumber hayati di laut lepas. 4. Konvensi tentang landas kontinen. Pada tanggal 17 Maret sampai 26 April 1960, UNCLOS kedua membicarakan tentang lebar laut teritorial dan zona tambahan perikanan, namun masih mengalami kegagalan untuk mencapai sehingga perlu diadakan konferensi lagi. Konferensi Hukum Laut PBB 3. Yang pertama, Konferensi Hukum Laut 1982 merupakan puncak karya dari PBB tentang hukum laut yang disetujui di Montego, Jamaika 10 Desember 1982 ditandatangani oleh 119 negara. Ada 15 negara yang memiliki ZEE besar, yaitu antara lain Amerika Serikat, Australia, Indonesia, New Zealand, Kanada, Uni Soviet, Jepang, Brazil, Meksiko, Chili, Norwegia, India, Filipina, Portugal, dan Republik Malagasy. Dalam dekade abad ke-20, telah 4 kali diadakan usaha untuk memperoleh himpunan tentang hukum laut. Di antaranya adalah yang pertama, Konferensi Kodifikasi Den Haag 1930 di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa. Yang kedua, Konferensi PBB tentang hukum laut pertama pada tahun 1958, yaitu UNCLOS pertama. Yang ketiga, Konferensi PBB tentang hukum laut kedua pada tahun 1960
yaitu UNCLOS kedua. Yang keempat, Konferensi PBB tentang cum laude ketiga pada tahun 1982, yaitu UNCLOS ketiga. Kepentingan dunia atas hukum laut telah mencapai puncaknya pada abad ke-20. Faktor-faktor yang mempengaruhi negara-negara di dunia membutuhkan pengaturan tatanan hukum laut yang lebih sempurna adalah: yang pertama, modernisasi dalam segala bidang kehidupan; yang kedua, tersedianya kapal-kapal yang lebih cepat; yang ketiga, bertambah pesatnya perdagangan dunia; yang keempat, bertambah canggihnya komunikasi internasional; yang kelima, pertambahan penduduk dunia yang membawa konsekuensi bertambahnya perhatian pada usaha penangkapan ikan. Definisi penting. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia. Yang kedua, perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia, sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan terluas 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. Yang keempat, laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. Yang kelima, landasan kontinen Indonesia adalah landasan laut dan tanah di bawahnya, di luar perairan wilayah Republik Indonesia sampai kedalaman 200 meter atau lebih, di mana masih mungkin diselenggarakan eksploitasi kekayaan alam. Hanya segitulah yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.